Imam Hambali, Hanafi dan Syafi'i oleh Muhammadiyah diramu mana yang paling tajih, mana yang paling kuat. Makanya seperti takbir Allahu Akbar tidak sedekap tidak diambil oleh Muhammadiyah. Karena yang sangat tajihnya adalah sedekap itu, yang paling tajihnya. Oleh karena itu sekalian, di setiap muktamar itu menghasilkan keputusan-keputusan. Kemarin Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu ikut menjadi penggembira di Muktamar Solo, yaitu di Surakarta, jadi lapang bola pembukanya itu di lapang bola Manahan, sudah luar biasa Pak, luar biasa, penuh, bahkan punten yang namanya penggembira tidak dapat tempat, tidak dapat tempat. Saya ingat ketika tahun 90 Pak, ketika tahun 1990, saya jadi masih menjadi ketua PCM. Ketua PCM terus mengumpulkan anggota, berangkat satu mobil Pak, berangkat satu mobil. Nah, ketua PCM saya kemudian pimpinan pemuda Muhammadiyahnya Pak Jenal Arifin, anaknya Pak Haji Tudi, yang sekarang menjadi kasih pendidikan madrasah di Tasik Kemenang. Makanya saya titip, punten Jenal, titip MI Muhammadiyah. Oh iya Pak, iya titip. Anda sebagai keluarga Muhammad, hanya kita di pagi itu kalau ada orang mengatasnamakan membanggakan Muhammadiyah, tidak mungkin dapat kursi Pak, karena dikuasai oleh mereka. Makanya saya mengerti, Pak, yang penting beliau selalu banyak. Akhirnya MI yang ada di Indramayu, MI unggulan itu hasil dari karyanya Jenal yang punten. Saya berkali-kali ngomong, punten ini dapodiknya, dibantu dapodiknya. Dapodiknya seperti kita, dapodiknya langsung di kementerian, Alhamdulillah. Sekalian pada waktu saya jadi PCM ikut menjadi penggembira peserta, penggembira di Surakarta. Waktu itu di lapang bola Sriwedari, yang dengan taman Sriwedari itu tidak muat kok, tidak muat. Karena saat itu ada pemaksaan, saya ucapkan baca pemaksaan oleh pemerintah, oleh Pak Harto tentang Ajas Tunggal, Nah, sekalian setiap muktamar begitu Pak. Ketika di Makassar, jauh di Makassar, kadang-kadang punten-punten kita mah ya di Makassar. Untuk kalau orang Makassar, orang Papua datang ke Jawa itu luar biasa. Namun sekalian, sebenarnya kalau kita lihat dari kegiatan muktamar bahwa Muhammadiyah itu besar sekali Pak. Nah, saya akan menyampaikan bahwa muktamar yang ke-47 di Surakarta itu salah satu keputusannya adalah tentang Islam berkemajuan. Muhammadiyah akan mengembangkan Islam berkemajuan. Seperti apa Islam berkemajuan itu? Apa Islamnya harus pakai dasi, harus pakai sepatu? Apa itu? Nanti kami jelaskan. Bapak sekalian, Islam berkemajuan itu memiliki karakter. Makanya warga Muhammadiyah harus mentaati apa yang menjadi keputusan muktamar yang di Surakarta itu. Islam berkemajuan itu memiliki 5 karakter. Sekalian, nanti kalau kita mengaku orang Muhammadiyah harus ikut itu. Tidak boleh berseberangan. Karakter yang pertama, orang Muhammadiyah karena sudah menyatakan bahwa kita akan berhaluan Islam berkemajuan. Yang pertama, dalam keputusan muktamar itu saya akan sampaikan. Yang pertama, sebagai konsep dasar dan karakter. Kalau karakter itu apa? Ciri khas. Contoh bukan? Ada orang menyebutkan, wah aku mau galak sih Pak. Nah, ya itu namanya karakter, ciri khas. Nah, ciri khas orang Muhammadiyah menganut Islam berkemajuan. Yang pertama, karakternya harus orang yang berperilaku Islam berkemajuan harus berlandaskan tauhid yang murni. Jadi sebagai warga Muhammadiyah yang mengaku orang Muhammadiyah, yang pertama harus berpegang pada tauhid yang murni. Kalau masih ada orang Muhammadiyah zaman sekarang masih berpegang pada batu, pada keris, udah ketinggalan. Tidak. Apa yang kita laksanakan puasa hari ini, punten-punten, puasa itu diperintahkan oleh Allah dalam Al-Baqarah ayat 183.
184, 185, 186, 87, 88 dan 89. Itu ada 7 ayat, ada 7 ayat yang mewajibkan dan menjelaskan tentang Islam berkemajuan, tentang puasa. Terus sekalian, saya sangat aneh ketika Allah menjelaskan tentang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam terus, tapi pada saat surat 186 Al-Baqarah 186 Allah menurunkan surat yang bukan kaitannya dengan puasa, tapi wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Hai Allah, hai Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, padahal surat itu dalam kaitannya puasa. Apabila hambaku bertanya tentang aku, fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an. Hai Muhammad, apabila hamba-hambaku yang sedang berpuasa itu bertanya tentang aku adalah dekat. Aku ini dekat sekali. Namanya takarrub. Oleh karena itu usaha-usaha kita sedang berpuasa ini dalam rangka kita takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang menyatakan itu. Fa inni qarib, saya sangat dekat dengan orang-orang yang berpuasa. Lalu tadi faida salaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idadaan. Maka Allah akan mengabulkan apa yang diminta oleh hambanya apabila hambanya meminta. Nah, oleh karena itu sekalian, upaya kita berpuasa ini lalu kita menjadi dekat dengan Allah, jangan sampai dikotori dengan hal-hal yang musyrik. Jangan dikotori dengan hal-hal yang musyrik. Makanya keputusan Muktamar Muhammadiyah yang pertama, ciri Islam berkemajuan itu adalah bertauhid yang kuat dan murni pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah di bulan puasa itu sudah takarrub, sudah dekat, sudah apa yang disampaikan Allah, minta padaku, jangan minta yang lain. Jangan pada minta kepada zat yang lain. Allah sangat senang kalau hambanya selalu minta kepadanya. Habis itu Allah punya, belum jangan lupa ini. Enggak, senang sekali. Allah itu senang kalau kita minta pada Allah itu senang. Kita berdoa itu ibadah, senang. Oleh karena itu, sebagai karakter yang pertama orang Muhammadiyah, sebagai ciri khas Islam berkemajuan adalah memiliki tauhid yang murni. Memiliki tauhid yang murni, berdasarkan tauhid itu namanya al-mabni ala tauhid. Yang pertamanya al-mabni ala tauhid. Selalu yang pertama mengutamakan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Muhammadiyah masih menyimpan macam-macam, apalagi ketika punten-punten yang namanya hidup di dunia ini, kadang-kadang juga banyak tantangan, banyak mulai Pak, aja lempeng baik ini penyesatan Pak, penyesatan. Mulanya urip aja lempeng baik, ya upaya begitu baik. Upaya menjuk ya upaya dengan pinter aja. Wah banyak Pak, banyak hal itu menyesatkan. Ya ini kata orang yang biasa di pergaulan itu, ya jangan aja lempeng dari pemana upaya lah, jangan sapa dan punten Bapak Ibu, bukan tidak boleh. Kalau kita datang kepada orang yang alim, lalu kita minta doa pada orang alim, boleh. Minta doa pada orang yang alim, boleh. Tapi kalau kita punten-punten jangan berkahnya Jepang kuburannya Syekh Muhi itu adanya di mana? Adanya di apa namanya? Tuh di pinggir laut kan? Hah? Bukan. Aduh astagfirullahaladzim. Negua. Sekalian itu penyesatan. Oleh karena itu sekalian, jadi kalau kita datang kepada orang alim, lalu kita minta doanya orang alim, boleh. Tapi orang alimnya masih hidup. Tapi kalau umpamanya minta berkah yang orang alimnya sudah meninggal, itu yang sudah nyerempet, bahkan sudah termasuk syirik. Jadi kalau umpamanya datang ke kiai ini masih hidup, punten Pak Kiai, saya udah berdoa tapi minta dibantu doanya oleh kiai.
doanya Kiai. Boleh Bapak. Boleh tidak syirik. Yang syirik itu seperti punten-punten pada zaman Rasulullah SAW itu ada namanya 3 orang yang sangat alim begitu. Lata namanya, Lata, Uja, dan Mana. 3 orang itu orang Quraisy. Lata, Uja, dan Mana. 3 orang ini adalah kalau disebut di sini sekarang kiai lah, kiai sangat dekat takaruf dengan Allah Subhanahu. Nah, ketika Lata, Uja, dan Mana itu meninggal, lalu oleh masyarakat Quraisy supaya tetap ada hubungan dengan Lata, Uja, dan Mana, dibuatkan patung, Pak. Dibuatkan patung. Patungnya ada 3. Lata, Uja, dan ada orang yang kelompoknya Lata, kelompoknya Uja. Saya tidak minta pada Lata, Uja, saya minta pada Tuhan. Hanya melalui patung itu, melalui patung Lata dan Uja. Ketika Rasulullah diberi wahyu, umur 40 tahun diberi wahyu, menyebarkan agama Islam, bunten-bunten patung itu dihancurkan oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh, itu termasuk syirik. Nah, oleh karena itu, sebagai ciri khas Islam berkemajuan adalah tadi saya sebutkan harus berpegang teguh pada tauhid yang disebut dengan al-mabni ala tauhid. Al-mabni ala tauhid. Sekalian, bahkan yang paling lebih ada sebelum itu seperti Luqman ya dalam Al-Quran, wa idza qala Luqman wa in qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idu ya bunayya la tusyrik billah. Ketika Luqman pernah menasihati anaknya, wahai anakku, silakan kamu berbuat apa, asal jatuh jangan kamu berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbuat syirik pada Allah. Terus sekalian, ketika kita nanti kena masalah, takarublah pada Allah, sholat malam, minta pada Allah. Jangan berbuat syirik. Bahkan yang lebih ngeri lagi, Allah berfirman pada surat An-Nisa ayat 48. Allah berfirman pada An-Nisa ayat 48. Kata Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni an yushraka bihi apabila kalian syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Dosa, semua dosa. Tadi ya kemarin saya sampaikan bahwa Ramadan itu adalah panas yang membakar, yang menghanguskan dosa. Tapi ada dosa yang tidak dihanguskan oleh Allah, yaitu dosanya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyampaikan bahwa innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Tetapi Allah akan mengampuni semua dosa selain syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Selain syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekalian, jangan sekali-kali kita berbuat syirik kepada Allah. Dzalika limai wa may yusyrik billah faqad iftara in isman adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah perbuatan yang sangat dolim pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu senang dipuji, senang diminta, tapi sangat benci apabila ada orang yang menyamakan dirinya dengan makhluk. Allah itu sangat benci kalau melihat ada orang yang menyamakan Allah dengan makhluk, yaitu berbuat jadi. Jadi karakter pertama, punten sebagai warga Muhammadiyah yang berciri berkarakter Islam berkemajuan, yang pertama adalah tadi al-mabni ala tauhid. Al-mabni ala tauhid, yaitu berpegang teguh kepada tauhid Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri pertamanya, punten, ciri pertamanya. Makanya punten-punten, kita pede aja pada dunia. Jangan punten-punten. Kayak aneh aja, kita maning lingkungan kono-kono tapi yang bagi. Kemudian Bapak sekalian, ciri yang kedua sebagai karakter Islam berkemajuan, ciri keduanya melaksanakan ibadah sesuai dengan Quran dan Sunnah. Melaksanakan ibadah, amalan apapun sesuai dengan Quran dan Sunnah. Wah sekalian, karena Quran menjadi pedoman kita, maka punten Bapak sekalian,
di bulan-bulan yang suci yang berkah ini, maka ya diharapkan kita sering baca Quran lah. Harus jadi target Pak. Jangan seadanya waktu, ya sesempatnya aja. Jangan Pak. Di bulan Ramadan yang berkah ini harus ada target Pak. Minimal 1 bulan Ramadan ini saya harus menghatamkan 1 Quran. Itu target Pak, harus ada target. Bapak, sehari berapa? Kadang-kadang Pak setengah kebet ya lumayan daripada tidak. Kalau bisa sehari 1 juz. Kalau bisa sehari 1 juz. Saya kalau tiap hari selain Ramadan, saya targetkan 1 bulan 2 hataman, setengah bulan selesai. 1 hari 2 juz, 1 hari 2 juz. Itu harus ada target Pak. Kemudian di bulan puasa ini saya targetkan, saya tingkatkan. Saya harus khatam 3 juz Pak. Makanya juz pertama selesai, juz keduanya sudah yang keduanya itu sudah 27 Pak. Juz sebentar lagi insyaallah hari ini selesai. Harus ada target Pak. Jangan kita harus berpegang pada Quran tapi tidak pernah nyentuh Al-Quran gitu. Tidak pernah nyentuh Al-Quran. Makanya punten Bapak Ibu harus punya target. Pak punten Pak, saya masih belum lancar umpamanya, belum bisa bacanya. Belajar. Insya Allah setiap huruf yang dibaca di dalam Al-Quran itu 1 hurufnya adalah 10 kebaikan. Apakah alif lam mim itu 1 huruf? Tidak. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, kata Rasulullah SAW. Makanya ini karena di bulan berkah ini, punten-punten sebagai karakter kedua untuk Islam berkemajuan, maka Islam berkemajuan untuk yang kedua yaitu bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Bersumber pada. Nah karena Quran dan Sunnah yang makbulah, yang sahih dan makbulah. Sebab memang ada sunnah-sunnah juga yang dhaif, yang buatan orang. Banyak sekali sunnah-sunnah yang dhaif. Oleh karena Muhammadiyah mengambilnya sunnah yang sahih dan makbulah. Oleh karena itu Bapak sekalian, karena ciri khas karakternya Islam berkemajuan itu adalah berpegang pada Al-Quran Sunnah. Kalau bisa mungkin sekalian ya kita harus punya pintaris Al-Quran lah, 1 orang 1 gitu. 1 orang 1 untuk di sekolah ataupun untuk di rumah. Di rumah punya Quran pegangan 1, di sekolah ya 1. Dan sekalian punya target. Saya tanya, Dadang, Pak Dadang apa? Saya sengaja tanya itu pada orang yang Pak Dadang 1 hari berapa juz? Setengah juz, alhamdulillah. Berarti 1 bulan sudah bisa 15 juz ya. 15 juz, alhamdulillah daripada 3. Siapa yang 1 hari 1 juz? Siapa yang 1 hari 1 juz? Ada enggak? Gimana? Surat. Alhamdulillah. Kalau surat Al-Baqarah itu 2,5 juz, Pak. Alhamdulillah. Asal jangan surat Qul aja. Ya, alhamdulillah. Kalau Pak Edi berapa juz sehari? Saya itu 2 tahun itu 1 Al-Quran. 1 hari? 2 tahun. Oh 2 tahun? Itu jadi sudah setahun itu katamnya separuh Pak. Separuh. Itu Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Nanti ditingkatkan Pak. Ya, ditingkatkan Pak. Ya, ditingkatkan. Ya, jadi Quran itu sebagai pegangan hidup kita Pak. Makanya Al-Quran kita jangan jauh dari Al-Quran, jangan jauh. Nah untuk tidak jauh dengan Al-Quran, mencintai Al-Quran dulu Pak. Kita cinta pada karakter Islam berkemajuan itu. Yang keduanya cinta Al-Quran. Cinta Al-Quran, cinta HP. Benar Bang, sebagai warga Muhammadiyah, karakter dan ciri khas yang keduanya cinta pada Al-Quran sebagai pegangan hidup kita. Cinta pada Al-Quran. Nah, as-sunnah silakan aja. Kalau sunnah, as-sunnah itu seperti hadis-hadis ya.
banyak sekali kalau hadis itu. Kalau Al-Quran itu cuma 30 juz, tapi kalau hadis itu ribuan loh. Hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis Nasai, hadis macam-macam. Silakan hadis-hadis yang kaitan dengan kegiatan kita aja. Nah, yang kedua itu, Pak. Yang kedua, sebagai karakter Islam berkemajuan harus mencintai Al-Quran. Itu keputusan utama, Pak. Keputusan utama, makanya kita jangan jauh dari itu. Muhammadiyah itu indah sekali, bagus sekali. Mewajibkan umatnya untuk dekat dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Jadi harus bersumber pada Al-Quran tadi. Yang ketiga, bos sekalian, bahwa karakter yang ketiga di karakter Islam berkemajuan itu adalah menghidupkan tajdid dan ijtihad. Muhammadiyah selalu menghidupkan ijtihad dan tajdid. Ijtihad dan tajdid itu, bos sekalian, ijtihad dan tajdid itu, tajdid di dalam Muhammadiyah itu ada dua. Tajdid di Muhammadiyah itu ada dua. Yang pertama, tajdid tentang ibadah itu adalah purifikasi. Tajdid tentang ibadah itu purifikasi. Purifikasi itu berpegang pada Al-Quran Sunnah, tidak ada tambahan lain. Jadi ulangi, menghidupkan ijtihad dan tajdid. Tajdid itu ada dua. Tajdid itu ada dua. Tajdid tentang kaitannya dengan ibadah, maka harus kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Berpegang pada Al-Quran Sunnah. Tapi tajdid tentang muamalah, maka kembali diserahkan antum a'lamu li umuri dunyakum. Anda itu lebih paham tentang dunia. Makanya pakai modernisasi. Jadi tajdid di Muhammadiyah itu ada dua. Tajdid tentang ibadah, purifikasi. Purifikasi itu adalah ibadah yang murni pada Al-Quran Sunnah. Tetapi tajdid tentang muamalah, tajdid tentang urusan dunia, maka diserahkan kepada kita. Maka dipakainya tajdid modernisasi. Tajdid modernisasi. Jadi hal-hal yang kaitan dengan dunia itu modern, silakan. Jadi seperti punten-punten, sekarang adanya IT, tentang teknologi IT. IT itu apa? Informatika ya. Teknologi informatika. Maka Al-Quran tidak mengatur, Pak, bagaimana cara menggunakan teknik informatika, tidak ngatur. Makanya diserahkan pada kita untuk urusan dunia. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Anda lebih tahu tentang aku, kata Rasulullah, tentang urusan dunia. Oleh karena itu, tajdid itu, Pak, nanti ada orang nih, ya kalau begitu, Pak, kalau kita kembali pada zaman Rasulullah, kita tidak boleh pakai speaker. Sebab zaman Rasulullah tidak ada speaker itu, adanya pakai corong. Bilal itu kalau ada naik ke atas menara, ya, menara Masjidil Haram, satu sangat sederhana, lalu pakai corong, pakai nyogil. Sekarang kalau kita tiru pada Rasulullah, katanya, ya jangan pakai mic lah, jangan pakai pengeras suara. Makanya Muhammadiyah mengambil tadi, Pak, itu urusan dunia. Kalau urusan dunia, kita diserahkan kepada kita yang lebih tahu. Nah, jadi oleh karena itu, kalau ada orang yang nyeleneh, kadang-kadang nyeleneh, lagi apakah Rasulullah? Kalau iya, dalam masalah ibadah yang begini. Yang masalah ibadah iyalah kita pada Allah. Seperti punten-punten, berpakaian, Pak, berpakaian. Pakaian itu urusan dunia. Urusan dunia. Memang Rasulullah pernah bahwa kalau kita mau ibadah, maka pakaiannya tidak boleh terlalu randung, Pak. Itu adalah menandakan kesombongan. Nah itu menurut Muhammadiyah itu urusan dunia. Maka kita boleh-boleh aja. Jadi yang pakai cingkrang boleh, yang mau lutut boleh, itu urusan dunia, Pak. Urusan dunia. Makanya tidak. Kemudian punten-punten yang lain lah, banyak yang lain. Nah oleh karena itu, Bapak sekalian, tajdid di dalam Muhammadiyah terbagi dua. Urusan tajdidnya kaitannya dengan ibadah, maka itu adalah purifikasi. Purifikasi itu kembali pada Quran Sunnah tentang ibadah. Tetapi tentang muamalah, tentang dunia, antum a'lamu bi umuri dunia. Anda lebih tahu, maka pakainya modernisasi di Muhammadiyah. Makanya punten ketika Kiai Muhammad Dahlan membuat sekolah, saya ulang lagi sekolah, pada saat itu tidak ada bangku, Pak.
Kursi itu tidak ada, kursi, meja untuk pendidikan enggak ada. Dulu itu pesantren itu di orang-orang saudara-saudara kita makanya halaqah Pak, muter, sila, kemudian ya baca kitab, muter. Nah Kiai Ahmad Dahlan karena melihat wah ini kurang maju, dibuatlah meja kursi. Pada saat itu memang diocok oleh kiai dari Magelang. Dari Magelang datang, Anda adalah kafir kalau ada orang yang membuat kebijakan sesuai dengan kebijakan orang kafir, termasuk Anda itu kafir. Kata Ahmad Dahlan, insya Allah saya tidak. Sebab itu yang dipakai urusan dunia kita yang mengatur, tapi urusan ibadah harus tunduk dan taat pada Allah dan Rasulnya. Jadi yang ketiga, Bapak sekalian, sebagai karakter Islam berkemajuan adalah menghidupkan ijtihad dan tajdid. Jadi ijtihad itu boleh. Ijtihad. Contoh pada zaman Rasulullah di sana karena daerah gurun pasir, tandus, tidak ada empang. Tidak ada empang lele, empang ikan mas, empang cair, tidak ada. Makanya tidak ada istilah zakat penghasilan dari empang, tidak ada. Tidak ada. Tetapi ijtihad oleh Muhammadiyah, kalau memang penghasilannya sesuai dengan penghasilan perdagangan, ya wajib zakat. Wajib zakat. Nah, itu namanya ijtihad masih dibolehkan. Oleh karena itu Bapak sekalian, jangan sampai punten-punten Muhammadiyah tiru-tiruan dengan yang lain, Pak. Saya sebutkan aja, tiru-tiruan pada yang lain. Jadi sampai urusan dunianya nirunya Rasulullah, umpamanya. Niru Rasulullah. Pakaiannya harus pakai gamis. Kemudian ya sorban. Enggak lah. Muhammadiyah itu urusan dunia modern lah. Boleh aja kok bangunnya pakai dasi, boleh aja. Kalau umpamanya tidak pakai dasi ya boleh aja, itu urusan dunia, urusan kita urusannya. Jadi jangan terjebak nih, Pak, jangan terjebak. Ya, jangan terjebak ada orang semuanya seperti Rasulullah. Ya boleh, tapi urusan dunia kita akan ketinggalan. Di Rasulullah itu tidak ada laptop. Kalau seperti itu Rasulullah jangan pakai laptop. Sebab itu bid'ah, ketinggalan. Muhammadiyah tidak pakai. Makanya Muhammadiyah sangat maju. Saya ulangi lagi, ya. Ijtihad itu masih dibuka di Muhammadiyah. Yang keduanya tadi adalah tajdid. Tajdid di Muhammadiyah itu ada berapa? 2. Yang kaitannya dengan ibadah apa? Purifikasi. Itu yang murni, yang kembali. Kalau urusannya dunia, ya modernisasi. Jadi begitu Pak. Di Muhammadiyah itu ada elastis. Makanya punten. Sekarang gedung-gedung Muhammadiyah seperti perguruan tinggi dan lain-lain ada yang tingkat 14, seperti UMB itu tingkat 14 Pak. Kalau menuruti zaman Kiai dulu udah boleh kelas gelaran kelas sabah itu. Wah, Muhammadiyah enggak. Yang kaitannya dengan dunia, antum aklamu di dunia. Anda lebih tahu, makanya modern. Makanya punten-punten tidak ada Pak. Ada di Cirebon ada satu kampung, kemudian ada berkembang aliran apa itu nggak ngerti. Itu tidak ada TV, tidak ada speaker, tidak ada pengeras suara, ada Pak. Katanya itu tidak dipakai oleh zaman Rasulullah. Wah, tinggal. Menurut saya hebat sekali nih Pak. Ini keputusan muktamar yang kemarin. Karakter Islam berkemajuan. Yang ketiga adalah menghidupkan ijtihad dan tetap kembali pada tajdid. Tajdid itu ada 2 tadi. Untuk masalah ibadahnya ada purifikasi, dan untuk masalah amaliyah, untuk masalah muamalahnya adalah modern. Kemudian yang keempat, ciri khas Islam modern, Islam berkemajuan. Islam berkemajuan di Muhammadiyah itu adalah mengembangkan wasatiyah. Yang keempatnya, nanti hafal enggak itu? Wasatiyah itu selalu berada di tengah. Muhammadiyah menyatakan Islam harus berpegang pada Quran dan Sunnah. Tetapi di dalam wasatiyah ada 3. Yang pertama, menghargai adanya kemajemukan.
Wasatiyah itu Muhammadiyah menghargai adanya kemajukan. Ada orang yang berbeda dengan Muhammadiyah dihargai. Makanya orang Muhammadiyah yang bersifat wasatiyah tidak boleh membid'ahkan. Tidak boleh. Wah, kamu bid'ah sesat enggak? Itu mah sebelah. Itu benar-benar saya sebutkan. Kadang-kadang salafi yang keras begitu. Muhammadiyah enggak boleh. Mengakuilah ada organisasi punten, organisasi Islam di Indonesia itu banyak. Ada NU, ada Persis, ada Al-Wasliyah, ada LGI, ada apa? Al-Irsyad. Benar-benar semuanya punya pegangan masing-masing. Nah, oleh Muhammadiyah harus berpegang pada wasatiyah. Wasatiyah itu tetap berpegang pada, tetapi menghargai perbedaan. Yang pertama, menghargai perbedaan. Yang kedua, sekalian, ketika kita menghargai perbedaan, maka tidak boleh menghina perbedaan orang lain. Tidak boleh menghina perbedaan orang lain. Tidak boleh menghina. Tidak boleh. Ketika saya sampaikan, saya ikut tahlil pada itu. Karena yang musibahnya itu saudara, dari anaknya kejadian, kemudian saya diaturi. Hanya saya datangnya itu awal akhir aja. Ketika awal, itu ada tausiah, kiainya ceramah. Begitu. Makanya jangan membid'ahkan begini. Tahlil itu ada dasarnya begini. Wah, kiai di kampung. Setelah selesai, saya salam. Wah, juga pula. Nasi sampai ngomong yang nasi. Ya pula aja membid'ahkan Muhammadiyah. Aja membid'ahkan tahlil. Ada dasar. Punten, kiai, pernah enggak mendengar saya membid'ahkan tahlil? Enggak pernah saya enggak pernah. Hanya punten, kiai harus menghargai perbedaan. Itu kiai modern. Sampai masih mencela begini, enggak boleh lah. Dan saya juga di FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, bergaul dengan Islam sesama Islam, bergaul dengan orang Katolik, enggak pernah. Memang harmonis sekali di FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama itu. Ada orang Katolik, ada orang Buddha, saling menghargai. Itu namanya wasatiyah. Wasatiyah di Muhammadiyah itu menghargai, tapi harus punya keyakinan yang kuat. Keyakinan sendiri yang kuat, tapi menghargai perbedaan dan pendapat orang lain. Itu namanya wasatiyah. Wasatiyah dan usulkan ya. Jam berapa? 9. Maaf. Masih ada normal itu gampang lah. Sekalian dikraksa bang ngomongnya. Mohon maaf, saya diberi waktunya jam 8.30. Sekarang jam 8.33. Lanjut Pak. Mohon maaf, udah lah. Lanjut Pak. Sekalian, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang. Nasrul minallah wa barakatuh wa basyirin mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadi pada pagi hari ini yang sudah disampaikan oleh Bapak Haji Jubadi Rahman MSI. Saya bacakan catatannya, yaitu Islam berkemajuan itu memiliki 5 karakter. Yang pertama, berdasarkan tauhid yang murni. Yang kedua adalah berpegang pada Quran dan Sunnah. Iya, Quran dan Sunnah. Yang kedua, yang ketiganya itu menghidupkan istihad dan tasdid. Terus keempatnya adalah mengembangkan wasatiyah. Berat satu lagi ya? Iya Pak, satu Pak. Lanjut Pak. Satu lagi Pak. Ya udahlah, satunya yang terakhirnya gemar beramal soleh itu aja. Beramal soleh. Ya, Muhammadiyah itu wataknya sebagai karakter Islam berkemajuan, gemar beramal soleh. Gemar. Saya kira masih banyak. Gemar beramal soleh. Jadi punten-punten yang sudah itu Muhammadiyah senang harus. Terima kasih. Terima kasih. Nomor 5-nya gemar beramal soleh. Biasanya ibu-ibu di bulan Ramadan itu masak-masak kemudian berbagi ke tetangganya. Takjil. Malah sekarang pada viral Pak, anak-anak sekolah itu disuruh berbagi, dipoto, dikirim ke gurunya atau bagaimana, lagi viral-viralnya ke guru takjil. Semoga ini bermanfaat. Yang berikutnya
Bila ada tanya jawab, tidak ada, Bapak Kepala Sekolah Pak Jafadi mau memberikan informasi, monggo Pak, karena mau libur Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, alhamdulillah, syukur. Mari kita panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi yang sudah memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa sampai dengan hari ke-17 ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan insya Allah tentunya kepada kita yang hadir di tempat yang mulia ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ketua Komite Sekolah Bapak Haji Junaidi Rahman MSI yang saya hormati, rekan-rekan dewan guru dan karyawan SMK Muhammadiyah Kandang Haur. Ada hal-hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, mengingatkan kembali bahwa nanti ada iftar jamaah itu di tanggal 1, mohon maaf tanggal 1 bukan tanggal 2. Dan yang kemudian saya masih punya PR. Ini sengaja disampaikan di muka umum. Saya sudah menyuruh beberapa orang untuk mendata yatim piatu dan dua apa sekitar lingkungan Masjid lingkungan SMK Muhammadiyah Kandang Haur. Tapi sampai dengan saat ini datanya belum kami terima. Mohon maaf, yang ditugaskan segera masuk dan harus didistribusikan karena kita sudah mengalokasikan dana sosial untuk itu. Mohon yang sudah ditugaskan segera. Kemudian luar biasa ini harusnya rutin untuk pengkaderan materi kemuhammadiyaan itu harusnya ada cas setiap minggu atau minimal setiap bulan ya. Setiap bulan harus ada cas tentang kemuhammadiyaan terhadap warga SMK Muhammadiyah Kandang Haur, sehingga betul-betul karena banyak yang masuk ke SMK Muhammadiyah Kandang Haur ini yang backgroundnya bukan background Muhammadiyah, jadi terkadang masih ragu, masih aman, masih nggak enakan sama yang sebelah dan sebagainya, atau masih ragu. Nah, mudah-mudahan kalau setiap bulan rutin ada cas minimal pada saat gajian itu khusus ada materi tentang kemuhammadiyaan, bisa Pak Haji Junaidi atau yang lainnya bisa mengisi tentang kemuhammadiyaan supaya kita betul-betul paham betul apa tentang tarjih yang dikajikan oleh Muhammadiyah ini ya. Itu saja. Sekali lagi karena kita nanti akan masih ketemu besok untuk rapat kajian terakhir, sekaligus juga kami mengundang Bapak Haji Junaidi Bupati Sekolah untuk mengisi tausiah ya sebelum gajian. Rencananya habis dulu. Nanti pada saat iftar jamaahnya tausiahnya oleh Pak Ustadz Jabir. Gitu. Itu saja yang belum disampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang